Siapa yang pernah ada di posisi jadi pengangguran, gak punya simpanan duit, masih numpang sama orang terdekat, terus gak tahu apa yang bisa dilakuin? Kalau amang-amang gondrong satu ini malah ngelakuin hal konyol di luar nalar, tapi ternyata malah bermanfaat buat banyak orang dan dirinya sendiri. Bayangin aja, dia nyoba jadi guru pengganti di sekolah SD, padahal dia nggak bisa ngajar sama sekali. Dia cuma mantan gitaris dan vokalis band rock, gagal yang hidupnya berantakan. Dan yang lebih gila lagi, diem-diem dia membentuk band rock rahasia dari murid-murid SD terpintar di kota dan hampir memenangkan kompetisi musik besar. Inilah kisah paling gokil tentang bagaimana musik bisa mengubah hidup seseorang, bahkan hidup satu kelas penuh dalam film School of Rock. Amang-amang gondrong satu ini namanya Dewey Finn, diperanin sama Jack Black, tapi kita panggil aja Mang Gondrong. Dia penyanyi band rock yang tingkah dan gayanya gila banget, berasa kayak orang kebakaran jenggot kalau lihat dia lagi nyanyi. Mang Gondrong tuh hidupnya masih kere, tempat tinggal aja dia nggak punya, masih numpang sama sahabat deketnya, namanya Ned. Kita panggil aja Bro Ned. Walaupun sebenarnya Mang Gondrong bayar sih, tapi dia nunggak mulu sampai ditagihin tuh sama Bronet. Pacarnya si Bronet itu namanya Patty. Kita panggil aja Sis Patty. Dia ngomel-ngomel ke Mang Gondrong karena ngerasa jadi nggak bisa berduaan sama pacarnya alias Bronet. Lagi kere-kerenya Mang Gondrong malah dapat nasib jelek. Dia dikeluarin dari band rocknya karena selalu dapat komentar jelek. Jadi teman-teman bandnya udah punya pengganti vokalis. We voted. You're out. This is Spider. He's replacing you. What's up, dog? Mau nggak mau, Mang Gondrong keluar dan ninggalin band rocknya itu. Abis dipecat dari band rocknya itu, Mang Gondrong tiba-tiba dapat telepon dari kepala sekolah SD terbaik di daerahnya. Sebenarnya telepon itu buat Bronet. Ibu Capsek nawarin Bronet buat jadi guru pengganti di sekolah SD itu. Tapi karena tergiur sama bayarannya, akhirnya Mang Gondrong pura-pura jadi Bronet dan bilang kalau mau ambil pekerjaan sebagai guru pengganti di SD itu. I think he's just coming in right now. Ned phone. Besoknya Mang Gondrong langsung nyamar jadi Bronet dan dia pergi ke sekolah SD. Pas di situ, Bu Capsek percaya-percaya aja sama Mang Gondrong kalau dia itu lagi ngobrol sama Bronet. Pas masuk ke kelas, Mang Gondrong nunjukin ekspresi sengak gitu. Dia sok-sokan jadi guru dan bisa ngajar. Hal pertama yang dilakuin malah malak makanan ke anak murid karena dia lagi lapar banget, belum sarapan sama sekali. Tapi muridnya mah nurut-nurut aja tuh. Soalnya Mang Gondrong juga bilang kalau selama kelas dia berlangsung, semua murid dibolehin buat istirahat dan santai. Kocak banget gak sih? Gegara gak bisa ngajar, dia sampai nyuruh semua murid santai-santai aja. Tapi ada satu murid yang seneng protes, dia namanya Summer. Dia adalah ketua murid alias KM di kelas itu. Tapi gak lama kemudian, akhirnya udah jam pulang sekolah dan Mang Gondrong berhasil bikin murid kelasnya santai-santai alias gak ngapa-ngapain. Langsung tuh dia keluar kelas dan pulang dari sekolah. Besoknya Mang Gondrong lagi-lagi belum tahu mau ngapain di kelas. Dia cuma selonjoran aja di meja guru sampai bikin semua murid kebingungan saking gabutnya. Sampai-sampai si KM protes lagi tuh ke Mang Gondrong. My parents don't spend $15,000 a year for recess. Gara-gara itu Mang Gondrong jadi ngomel tuh. Tapi pas dia lagi ngomel, tiba-tiba Bu Capsek masuk dan ngasih tahu kalau hari itu bakal ada kelas musik. Dan akhirnya semua murid keluar kelas buat masuk ke kelas musik. Beberapa menit setelah itu, Mang Gondrong penasaran sama kelas musik murid-muridnya. Dia coba ngintip dan dengerin. Ternyata banyak murid-muridnya yang jago main alat musik. Akhirnya Mang Gondrong ngide buat bikin kelas musik sendiri di kelasnya. Dia bawa tuh semua alat musik yang dia punya ke dalam kelas. Mang Gondrong langsung nunjuk murid yang dia lihat bisa main gitar. Dia suruh murid itu buat coba main gitar bareng dia. Mereka asik banget pas nyoba mainin nada bareng-bareng. Gak cuma satu, dia juga minta murid lain yang bisa main piano buat main ke depan. Dia suruh dah tuh mainin pianonya. Pas coba diajarin dan main bareng, si Mang Gondrong seneng banget karena dia punya murid yang jago main alat musik. Sampai akhirnya dia berhasil coba ngeband tipis-tipis sama beberapa murid yang jago main alat musik. Abis jam istirahat, Mang Gondrong langsung bikin project bareng murid-muridnya di kelas. Dia kasih tugas ke muridnya masing-masing. Ada yang main gitar, drum, piano, bahkan sampai ada yang tugasnya kasih ide nama band dan jadi petugas keamanan. Abis itu mereka semua langsung berjanji bersama-sama buat ngelakuin yang terbaik untuk project band dan gak cepuin Mang Gondrong ke Bu Capsek atau guru lain. Besoknya si KM kecewa karena dia sadar ternyata nggak dapat peran yang penting buat project band.
Jadi dia minta peran lain yang lebih penting. Langsung aja Mang Gondrong bilang kalau dia mau jadiin si KM sebagai manajer buat project bandnya itu. Pas di dalam kelas, Mang Gondrong coba nyanyiin lagu rock buatan dia di depan murid-murid kelas. Tapi reaksi muridnya justru malah diem aja dan ada yang kebingungan. Karena musik rock terasa asing di kuping murid-murid bocil itu. Malah Mang Gondrong kayak kebakaran jenggot sendiri tuh. Gak butuh waktu lama, Mang Gondrong langsung latihan band sama murid-muridnya dan murid lain ngelakuin tugasnya masing-masing. Mereka mainin lagu rock buatan Mang Gondrong. Dan pas latihannya udah selesai, Mang Gondrong kasih kaset musik band ke murid-muridnya buat dipelajarin di rumah. Ini apa kata orang tuanya nanti ya? Your homework is to listen to some real music, get inspired. For Lawrence, yes, that's the name of the band. Tiba-tiba ada satu murid cewek yang bilang dia mau jadi vokalis karena bisa nyanyi. Langsung tuh dia unjuk skill nyanyi di depan Mang Gondrong. Dan Mang Gondrong langsung suka sama suara si murid endut itu. Besoknya Mang Gondrong latihan ngeband dengan tingkah dan gaya yang semakin gila. Bahkan sampai nendang-nendang meja tuh. Tapi murid-muridnya justru malah seneng dan ketawa karena anggap itu hal yang kocak. Sampai pas lagi jam istirahat dan makan siang, ada murid yang muji Mang Gondrong di depan guru-guru lain. Mang Gondrong langsung seneng banget. Just wanted to say, that was a really cool lesson. Oh, thanks, dude. I'll see you back in class. Bukan cuma latihan band doang, tapi Mang Gondrong juga ngajarin teori soal musik rock dan budaya-budayanya. Jadi keren gini nih Mang Gondrong. Dia juga ngajarin gimana murid-muridnya harus bergaya dan berekspresi pas lagi tampilin lagu rock. Hari itu juga sebenarnya Mang Gondrong ngajak murid-murid buat ikut audisi band rock. Itu adalah proyek mereka semua. Mereka kerja sama buat atur rencana keluar dari kelas dan gak ketahuan sama Bu Kepsek. Beberapa murid ikut audisi karena mereka bagian dari band. Tapi beberapa murid lainnya berjaga-jaga di dalam kelas dan membuat rekayasa seolah lagi berlangsung kelas yang diajar sama Mang Gondrong. Tapi pas mereka udah sampai di lokasi audisi band rock, tiba-tiba jurinya umumin kalau audisi udah ditutup dan bandnya Mang Gondrong gak bisa daftar. Tapi Mang Gondrong kekeh tuh sampai emosi minta jurinya harus dengerin band dia karena murid-muridnya sangat berbakat. Tapi Mang Gondrong tetap nggak nyerah. Dia berusaha ngebujuk juri audisi itu buat dengerin band rocknya dulu. Dia sampai ngebohong dan bilang kalau murid-muridnya lagi pada sakit dan pengen ikut audisi biar sembuh. Dan omongan Mang Gondrong itu bikin jurinya kasihan sama murid-murid. Akhirnya Mang Gondrong dibolehin buat ikut audisi. Murid-muridnya langsung pada kegirangan tuh. Besoknya murid yang bertugas buat bikin nama band udah punya ide. Mereka namain band rocknya adalah The School of Rock. Mang Gondrong langsung suka sama nama itu. School of Rock. The School of Rock. And we shall teach rock and roll. Besoknya Mang Gondrong seperti biasa latihan band sama murid-muridnya di kelas. Mereka udah namain band keren mereka itu The School of Rock. Sebelum pulang sekolah, Mang Gondrong mewanti-wanti murid-murid supaya istirahat dengan maksimal dan siap-siap karena besok mereka bakal lomba band rock di depan juri. Abis kelas selesai, Bu Kepsek ingetin Mang Gondrong kalau malam ini mereka bakal ada pertemuan sama orang tua murid. Jadi Mang Gondrong harus siap-siap. Tapi sebelum malam pertemuan itu, Mang Gondrong baru aja ketahuan bohong sama Bronet. Bronet shock pas tahu ternyata Mang Gondrong nyamar jadi dirinya demi dapat bayaran jadi guru pengganti. Bronet speechless banget. Tiba-tiba ada pacarnya Bronet datang tuh. Pacarnya Bronet curiga ada sesuatu yang disembunyiin. Gara-gara itu Mang Gondrong langsung pergi keluar buat ke acara pertemuan orang tua murid. Pas presentasi buat orang tua murid, Mang Gondrong lumayan gelagapan. Dia ngawur banget sama apa yang dia omongin di depan orang tua murid. Sampai-sampai banyak orang tua yang protes karena anaknya jadi terobsesi sama musik. Mang Gondrong kena ulti orang tua murid. Tiba-tiba ada polisi yang datang ke sekolah dan polisi itu bawa-bawa Bronet sama pacarnya. Langsung semua dibongkar di situ. Polisi bilang kalau Mang Gondrong itu bukan guru pengganti. Seharusnya adalah Bronet yang jadi guru pengganti. Semua orang tua murid langsung pada shock tuh. Bu Kepsek juga kaget sama fakta itu. Dan akhirnya Mang Gondrong terpaksa harus jujur ke semua orang. But I have been touched by your kids. And I'm pretty sure I've touched them. Gak lama dari itu, Mang Gondrong langsung kabur dari sekolah. Pas sampai di tempat Bronet, Mang Gondrong langsung debat dan ribut tuh sama pacarnya Bronet. Besoknya murid-murid kelas pada bingung karena hari itu sebenarnya mereka ada lomba band rock. Sampai akhirnya salah satu murid ngomong kalau lebih baik pergi ke tempat Mang Gondrong dan langsung siap-siap lomba band rock. So what are we supposed to do? I say we get out of here and play the damn show.
Gak pakai lama, murid-murid langsung pada samperin tempat Mang Gondrong dan ngebangunin dia. Awalnya Mang Gondrong sempat protes dan mau nyerah, tapi akhirnya murid-murid berhasil bikin Mang Gondrong semangat lagi. Dan akhirnya band The School of Rock siap buat ikut lomba ngelawan band rock lainnya. All I can say is, let's rock! Dan mereka langsung gaskeun menuju tempat lomba. Sebelum tampil, mereka semua saling doa dan semangatin satu sama lain. Mereka excited banget buat tampilin yang terbaik. Di samping itu, para orang tua murid dan Bu Kepsek yang ngikutin Mang Gondrong dan murid-murid ke tempat lomba band rock, mereka heboh dan panik banget karena takut murid-murid jadi nggak waras. Akhirnya band The School of Rock tampil di panggung. Mereka semua nampilin yang terbaik dengan penuh hasrat. Semua anggota band kelihatan asik. Jadinya semua penonton bisa seneng dan kagum sama band The School of Rock. Bahkan orang tua murid yang nonton anak-anaknya di situ juga jadi pada bangga dan gak nyangka anak mereka bisa punya bakat sebagus itu. Abis selesai tampil, mereka semua langsung selebrasi. Bahkan Bu Kepsek sampai muji-muji Mang Gondrong tuh. I'm furious! I'm horrified, but it was incredible! It was so great! Setelah penampilan yang spektakuler itu, Mang Gondrong jadi buka program les dan latihan band di tempatnya. Dia cari duit dari program itu. Murid-murid sekolah juga pada semangat dan penuh hasrat latihan band sama Mang Gondrong. Mang Gondrong jadi terkenal di kalangan murid-murid sekolah dan orang tuanya. School of Rock bukan hanya film lucu tentang musik. Ini kisah tentang bagaimana passion bisa menyelamatkan hidup seseorang. Bagaimana satu guru tidak biasa bisa mengubah dunia kecil murid-muridnya. School of Rock mengingatkan kita bahwa setiap orang punya panggungnya sendiri. Kamu hanya perlu berani naik ke atasnya. Gimana nih pendapat kamu tentang film School of Rock? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.